membuat forum sendiri yang ada di PT Pins Indonesia. Dan di momen ini juga saya ingin mengucapkan selamat kepada para ibu-ibu PT Pins Indonesia dan calon ibu khususnya juga ya, nggak cuma ibu-ibu, karena di Hari Ibu ini kita merayakan seluruh wanita Indonesia yang sangat kuat, yang sangat hebat, yang memiliki multi peran yang berbeda-beda ya, nggak cuma ibu-ibu aja, mungkin ada wanita di luar sana juga yang sedang berjuang untuk menjadi seorang ibu. Jadi saya ucapkan selamat untuk hari ini, selamat Hari Ibu. Terima kasih atas segala jasa-jasanya ya. Untuk itu langsung aja nih sebelum ke acara inti nih, saya ingin mengundang nggak lain nggak bukan Sri Kandi PT Pins Indonesia yang juga sekaligus penggagas acara Sri Kandi untuk Pins dan FIP ACM, yaitu Bu Lenggo. Bu Lenggo. Nah, ini dia nih. Tokoh di belakang Sri Kandi Pins, terselenggaranya Sri Kandi Pins. Halo, Mami. Kita ini ya, nggak pakai masker, udah mengikuti protokol. Kita tadi udah swab-swab juga kok di luar ya. Halo Mami, apa kabar? Iya. Iya dong, karena siapa dulu yang coaching kan? Karena kalau Sri Kandi itu emang harus memiliki penampilan yang menarik ya. Karena kan kita diwajibkan ya untuk memberikan yang terbaik gitu. Wajib cantik. Gimana nih Mi? Gimana sih ceritanya awal mulanya nih terbentuk Mami tuh mengusulkan, Yos besok bikin launching Sri Kandi Pins ya, itu mendadak banget loh. Kemarin itu aku disuruhnya, Yos nanti tanggal 22 tolong bikin aturin launching Sri Kandi Pins, Mami bilang gitu. Mi, Sri Kandi itu sama nggak sih sama Forsikatel? Iya, jadi gini ya, Yos, pertanyaannya bagus banget. Aku ceritain dari awal dulu nih teman-teman. Tapi yang terakhir dulu aku ceritain. Jadi Sri Kandi Pins itu adalah forum komunikasi karyawati. Oke, karyawati. Kenapa? Karena memang forum yang istri karyawan kan sudah ada Forsikatel ya teman-teman. Nah untuk yang karyawati kita baru kali ini. Itu pun kita sebenarnya sudah terlambat 1 tahun. Karena Kementerian BUMN itu di tahun 2020 pas Hari Ibu juga itu udah mengetengahkan Sri Kandi BUMN. Ya, okay. Nah waktu itu habis Sri Kandi BUMN masuk ke Sri Kandi Telkom. Oh iya. Kemudian Sri Kandi Telkom Group sudah ada kan di Hari Ibu tahun lalu. Kemudian BOD kita udah nyuruh ke Bu Regina, Sri Kandi Pins harus sudah ada. Namun waktu itu dengan kesibukan, saya pikir masih pelan-pelan dulu lah ya, sehingga kemarin baru kepikiran nih. Sorry teman-teman ya. Teman-teman, suaranya agak kecil. Tukar apa gimana? Aku kasih dulu. Oke. Jadi gini intinya, Pins Battler dan Yos ya, kekompakan karyawati itu penting. Ya. Karena apa? Dinamika kita dalam bekerja, selain kita sebagai karyawati, kita kan juga punya tugas lain. Ya. Terutama karyawati yang sudah berumah tangga. Apalagi yang sudah punya putra dan putri. Tugas kita double loh dibanding karyawan. Dan HCM itu sangat paham akan dinamika kesibukan teman-teman itu. Double peran atau multi peran tadi kata Ios. Kurang lebih seperti itu ya ceritanya. Jadi bertepatan Hari Ibu tahun ini, kita bikin forum Sri Kandi Pins. Oke, bagus sekali sih ya emang forum ini diadakan karena masalahnya wanita tuh sebenarnya lebih banyak ya, lebih complicated dibandingkan dengan pria karena kita punya multi peran yang berbeda antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Betul. Buat yang sudah berumah tangga ya kan. Untuk itu dibuatlah forum seperti ini ya. Nanti itu kedepannya seperti apa sih? Jadi gini teman-teman, Ios juga ya. Kalau kita ada keresahan dalam batin kita misalkan ya, ngobrolnya ke sini aja, ngobrolnya ke situ aja, pengen ngobrol sama HCM tapi kadang-kadang banget. Nah, dengan adanya forum ini kita bisa saling berbagi teman-teman. Kan kadang-kadang nggak bisa ya semua masalah itu kita share dengan rekan-rekan yang pria gitu. Ada beberapa masalah karena kita multi peran tadi, jadi
sebaiknya kita ada forum karyawati, terutama bagaimana kita bertingkah laku atau perlakuan terhadap karyawati di tempat bekerja. Itu penting banget. Kadang-kadang kita, aduh nggak enak mau cerita, atau gue kesel banget, tapi gimana ya. Tapi kalau karyawati punya forum, kita bisa sharing, dan bahkan ada masalah-masalah tertentu yang sensitif, kita bisa istilahnya bisa eskalasi ke atasan. Jadi di forum ini kita lebih ini ya, maksudnya nggak lebih tertuju lah ya. Iya, ada tujuannya. Dan nambah lingkaran sendiri ya. Oh iya, kita saling berbagi. Kita ada circle gitu loh, ada circle. Dan kedepannya teman-teman, forum ini akan tentunya kita punya benefit dong, tidak hanya cuma ngobrol-ngobrol doang. Kita akan mendatangkan pakar-pakar yang tentunya kita suka dong, bisa pakar kecantikan, bisa apa namanya, bisa pakar kepribadian dan segala macam nantinya. Nah, ini juga bisa di-upgrade di sini ya. Jadi wanita itu nggak cuman bisa di rumah, di dapur atau apa. Kita tuh bisa upgrade kemampuan kita di forum ini gitu. Nanti mungkin Mami bisa ini ya, maksudnya bisa fasilitasi itu. Ya dong. Misalkan nanti ada usulan dari teman-teman gitu. Bu Regina, aku pengen dong gitu, ada grooming, itu bisa difasilitasi bisa di banget. forum ini. Jadi bisa banget. Teman-teman yang pengen curhat kayak gitu, misalkan kayak kurang percaya diri atau gimana, itu bisa ya Mi ya? Bisa banget. Nanti itu kedepannya akan forumnya itu dalam bentuk apa sih Mi? Jadi gini teman-teman, karena kondisinya masih Zoom, dan tentunya PINS kan se-Indonesia, Yos. Iya, se-Indonesia. Jadi masih utama Zoom ya, walaupun nanti hybrid seperti ini. Nanti akan ada acara offline di kantor TLT lantai 42, tapi juga ngundang juga secara online teman-teman di seluruh area. Jadi acaranya nggak usah sering-sering, tapi kita bikin agenda. Karena agenda yang rutin itu penting teman-teman, supaya satu ingat, dua, kita ada growth. Jadi bulan Januari kita ngomongin apa ya? Nah, di bulan Februari kita punya tema selanjutnya. Jadi kita ada semangat, ada seru-seruan karyawati PINS. Seru-seruan ya, Mia. Jadi nggak kebanyakan WFH di rumah jadi lupa ya, Mia, iya, kerja kantor kayak gimana. Kok lupa sih? Iya, update kantor kan Mia kan lupa nih, dia update kantor kayak gimana ya. Kalau kita nggak ada acara-acara kayak gini kan kita bisa enakan ya Mia. Iya, dari lupa nanti. Makanya HCM itu bikin event-event yang bagus nih. Selain Sri Kandi juga ada kayak ngopi ya Mia, action, itu bagus banget ya Mi, minggu supaya kita tetap semangat ya Mia. Oh iya Mi, kita nih punya Sri Kandi ikonik. Oh iya. Nah, yang ini juga akan menjadi guest star. Benar. Aku nggak sabar menunggunya. Kita pilih siapa ya? Nah, aku tuh punya 3 orang Sri Kandi di PT PINS Indonesia yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Masing-masing tuh setiap orang, setiap wanita memiliki karakternya berbeda-beda. Misalkan Mami tuh udah punya brand image sendiri. Masa sih? Iya, kalau Mami tuh aku ngeliatnya ceria, energi, ya kan, cantik, selalu on point gitu. Kalau ke kantor tuh Mami tuh nggak pernah pucet gitu. Thank you, lipstick. Nggak pernah pucet. Nah, kita kan pasti tahu ya, setiap orang tuh punya ikonik yang berbeda-beda. Mungkin Mami juga nge-brand image aku juga itu penting. Punya kan, maksudnya aku punya brand image sendiri. Nah, di sini aku mau menampilkan teman-teman Sri Kandi dari PINS yang kita pilih nih, yang memiliki sejarah di belakangnya. Sejarah apakah sejarah kelam atau gimana? Mungkin nanti akan disamarkan namanya. Gede juga dong. Iya, jadi kita perwakilan dari perempuan-perempuan di PT PINS Indonesia, nggak cuma cantik tapi berbakat dan memiliki kekuatan lah ya. Iya. Juga banyak mungkin ya. Tapi beban hidup itu Ios bisa membuat wanita itu makin kuat. Nah, itu dia yang mau kita ambil. Ya. Jadi kita tuh nggak melihat wanita tuh cuman dari luarnya aja. Kalau misalkan ngeliat wanita tuh pasti lemah ya Mia. Kalau misalkan laki-laki sukses kan itu korelasinya jadi positif ke laki-laki. Kalau misalkan perempuan tuh serba salah. Kalau nggak sukses dibilang lemah, kalau sukses juga konsekuensinya jadi negatif juga. Kan? Iya, kayak terlalu mandiri itu juga nggak bagus. Bilangnya gitu, normatif kayak gitu tuh akan kita singkirkan di sini karena kita harus membuat wanita itu nggak seperti itu loh. Kita juga bisa setara dengan laki-laki. Setara dengan karyawan ya. Dengan karyawan. Bisa. Ya udah kalau kayak gitu kita panggilin aja ya teman-teman dari PINS nih, bintang tamu kita. Oke. Kalau gitu kita tampilkan saja nih bintang tamu kita. Yang pertama yaitu
Samira Legiana. Nah, ini dia. Nah, ini adalah salah satu wanita strong, ibu-ibu wanita yang sudah menjadi ibu. Ya, halo Mbak Ira, apa kabar? Kalem banget nih kayaknya hari ini. Biasanya langsung megang mic. Gak habis takut yang lain gak kebagian kalau nanti pulang. Ya, gimana Halo Mbak semuanya. Ira? Selamat siang. Selamat siang tuh. Nah, mungkin ada yang belum kenal juga sama Mbak Ira ya. Mbak Ira sekarang di mana Mbak? Posisinya sebagai apa? Coba perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Samira Legiana, biasa dipanggil Ira. Saya bekerja di PIN sudah dari tahun 2013. Posisi terakhir saya sekarang di unit bisnis Telco NSME Bisnis di bawah kepemimpinan GM saya Pak Konang. Saya sebagai account manager handle untuk customer Telkom consumer. Wow. Jadi Mbak Ira ini sekarang posisinya ya tangan. Mbak Ira ini sekarang posisinya sebagai AM di Telco ya di bawah kepemimpinan Pak Konang. Iya. Nah, Mbak Ira gimana nih? Selamat Hari Ibu ya Mbak Ira. Gimana nih? Selamat Hari Ibu untuk semua PIN Battler dan ibu-ibu di luar sana. Iya, terima kasih Mbak Ira. Nih kita mau sharing-sharing aja nih Mbak Ira. Kan Mbak Ira sebagai ibu rumah tangga ya. Terus juga Mbak Ira juga bekerja. Itu bagaimana sih Mbak cara membagi waktunya dengan keluarga itu seperti apa? Apakah ada kayak normatif-normatif yang dari keluarga kalau Mbak Ira kerja tuh dianggap seperti apa itu gimana tuh Mbak? Iya, sebenarnya kalau di keluarga sendiri karena memang sebelumnya kan saya walaupun sebelum menikah itu kan memang sudah terbiasa bekerja ya. Jadi sebenarnya tidak ada kendala sih di keluarga karena memang alhamdulillahnya keluarga saya tuh keluarga yang cukup punya pandangan yang luas Terbuka, ya, yang terbuka. Jadi nggak ada ini sih, tapi memang paling dikasih pesan aja untuk kalaupun kita bekerja tuh jangan lupa sama keluarga gitu kan, ngurus keluarga tuh jangan dilupakan, itu udah poin paling penting sih sebenarnya sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerja di kantor gitu. Terus di rumah sendiri anak gimana Mbak Ira? Kalau misalkan Mbak Ira kerja gitu, apa ada dititipin kah? Biasanya kan kalau ibu-ibu pekerja kan ada aja nih ya idenya gitu. Sekarang juga banyak gitu solusinya, entah penitipan anak ya yang seperti itu, atau di rumah ada ART ya kan, asisten rumah tangga, atau ke mertua, bisa aja lah untuk wanita itu untuk tetap eksis gitu, melaksanakan kegiatannya. Itulah hebatnya wanita ya Mbak Ira ya. Iya. Jadi alhamdulillahnya lagi karena memang saya ini punya adik banyak. Jadi kalau untuk ngurus anak itu minta tolong sama udah pasti orang tua ya, ibu bapak udah pasti kita diminta tolong pasti nolong juga. Tapi memang dibantu sama adik sih. Ada yang masih single, yang belum nikah atau yang belum bekerja tuh bantuin. Jadi alhamdulillah nggak ada masalah sih. Oke, terima kasih Mbak Ira. Nah, ya itu dia kegiatan seorang ibu ya, ibu yang memiliki multi peran antara ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Jadi nggak ada yang salah di antara keduanya gitu, nggak ada yang negatif juga karena kita sama-sama membantu ya kan ya. Ibu pekerja kan membantu juga, membantu ekonomi keluarga ya kan, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Dan kalau misalkan ibu rumah tangga, hanya ibu rumah tangga pun kita juga tidak salah ya kan, karena emang udah passionnya di situ menjaga keluarga, jadi tidak ada yang salah dua-duanya. Semuanya punya pilihan masing-masing dan tentu saja atas kesepakatan kalau sudah berkeluarga itu atas kesepakatan suami istri biasanya. Iya, biasanya udah ada kompromi ya. Oke, nah selain Mbak Ira nih, kita juga punya guest star lagi nih yang memiliki background juga yang berbeda. Kalau Mbak Ira kan kelihatan nih ya, keibuan ya kan. Padahal aslinya tuh enggak juga sih, pecicilan ya kan. Keibuan dan dia juga jago nyanyi loh, Mbak Ira ini jago nyanyi, tapi dia tetap aktif, tetap semangat ke kantor gitu. Nah, sekarang ada lagi nih. Oh, ini kayaknya backsound apa namanya?
Oh iya iya. Kan gue jadi bingung jadinya kan, kepotong kan. Iya. Nah, ini ada lagi nih yang geser kita nih yang menarik, memiliki background yang berbeda juga. Kita panggilin aja nih Mbak Desi Natali. Yeay. Nah ini Mbak Desi ini sebagai kaum milenial ya, karena paling muda di antara kita. Mungkin ada yang belum kenal juga nih sama Mbak Desi, bisa perkenalkan diri dulu Mbak Desi. Duduknya gimana ya biar lebih cakep gitu. Biar ini ya. Mempengaruhi tampak. Nggak apa-apa, kita harus percaya diri. Gini gimana? Tenang-tenang semua, bisa dipoto nanti. Halo teman-teman, saya Desi Natalia, saya dari Operation. Saya di bawah kepemimpinan Pak Uut dan manajernya Pak Gati. Jadi udah bisa kelihatan ya anak buahnya seperti apa ya, aktif ya kan? Iya. Iya, nggak bisa. Iya, udah jelas juara 1 terus ya kan? Ya, pertama pede dulu ya kan? Iya, terus apalagi Mbak Iya sih mau ditanya? Mic-nya dipegang, jadi gue bingung mau nanya, takut nggak kedengeran kan. Jadi Mbak Desi ini sekarang di NOC ya. Iya. NOC itu biasanya ngapain sih Mbak? Apalagi akhir tahun gini katanya biasanya sibuk ya Mbak? Ya begitu deh ya, kita juga repot gitu. Ya biasa kalau akhir tahun kita ada posko ya. Sekilas cerita aja, posko itu biasanya setahun 2 kali sih. Di mana nanti pas Raffi, itu Idul Fitri, bukan. Namanya posko Raffi itu bukan Raffi Ahmad ya. Idul Fitri. Nah nanti di akhir tahun ada namanya posko Naru. Naru kenapa disebut Natal dan Tahun Baru gitu loh Mbak Iyo. Udah paham ya. Tolong. Boleh gantian. Oh iya, rasa mau dimakan, lapar. Aduh, nggak ada konsumsi ya. Makan aja di daun. Nggak boleh. Aduh, enaknya ibu udah minta maaf. Mic-nya diambil terus, gue mau nanya bingung ya kan. Kalau Raffinari kamu juga standby. Kamu kan merayakan Natal kan ya? Jadi kamu gimana? Ini kalau aktif gini nggak sabaran. Bawaannya mau komen terus. Netizen 62. Ya aku selalu aktif dong. Kita kan harus menunjukkan apa ya, kinerja kita gitu loh. Kan namanya posko itu namanya ya semua tim operation atau khususnya NOC itu harus ikut serta. Sebenarnya boleh cuti bagi yang merayakan saat hari raya. Tapi aku ya enggak lah, kan ada uangnya. Cuan. Ya mengambil kesempatan ya, namanya juga BU ya kan. Iya. Kalau wanita kan kebutuhannya lebih banyak dari pria, jadi uangnya juga harus lebih banyak dong, ya kan. Jadi kita nggak boleh di bawah terus, harus di atas karena kebutuhan kita tuh emang lebih banyak dibanding pria. Apalagi ini iya betul. Ini bisa cakep gini apa uang? Cuan. Nah, emang backgroundnya sebelumnya apa sih Mbak? Kok bisa di NOC? Kamu tuh udah berapa lama ya di PINS? Aku di PINS itu mau jalan 6 tahun. Iya, 2016 masuk, betah banget, iya kan? Iya, tolong Bu, apa yang minta tolong? PINS itu kan fleksibel ya. Kalau menurut aku Bu, pengalaman dari sudut pandang aku PINS fleksibel, terus ya lingkupnya tuh pertama itu kan kalau menurut aku dari segi pengalaman aku ini adalah ada kerjaannya, bukan kerjanya ya Bu. Kalau di lingkup kita menyenangkan, seberapa beban berat pun pasti kita jalanin karena temannya udah enjoy gitu. Ya itu dari sudut pandang aku. Kalau mungkin teman-teman ngerasa
Berbeda pendapat, ya itu urusan masing-masing ya Bu. Ini kan pendapat saya. Betul. Karena kita harus belajar berpositif thinking. Karena ketika kita berpositif thinking, seberat apapun beban yang dikasih bos kita ke kita, akan menjadi lebih ringan. Yes, itu menurut aku. Terus NOC itu kan 7 kali 24 ya. Sekalian promosi nih untuk NOC, ya kan. Jadi tim kita itu selalu standby 24 jam, Bu. Bukan berarti satu orang untuk 24 jam, bukan. Kita ada shifting. Jadi nanti teman pagi sampai siang, siang malam, malam nanti sampai pagi lagi, Bu. Jadi nggak ada yang dizolimi. Iya, gitu Bu. Aman ya. Kalau background aslinya nih Mbak Yos, maaf ya aku kesana sini, mataku jereng deh. Aku tuh Boyolali, terus mejanya sekarang disekat-sekat kayak di teller bank. Kalau background aslinya sebenarnya Seru. bertolak belakang, karena background asli aku kan sekolahnya udah teknik laut ya, pelaut. Tepuk tangan. Makasih loh. Ini ada cuannya nggak sih? Oh iya. Jadi, Jadi basicnya itu Mbak Yos, aku teknik laut. Sebenarnya sih ya bertentangan sih, nggak ada hubungannya dengan NOC gitu, tapi ya mau belajar, karena setiap orang yang mau belajar pasti akan bisa. Ya gitu. Jadi aku belajar otodidak untuk menjalani tugas di NOC gitu. Berarti kamu dulu basicnya kan teknik laut. Iya. Kok bisa sih ke teknik laut? Biasanya kan kalau wanita kan kalau enggak marketing, komunikasi, ya kan. Ini wanita tangguh loh, berarti dia ngambil teknik laut. Tangguh banget ini mah. Banget orang ambil gitu kan. Iya. Popeye banget. Iya. Nenek moyang. Apa boleh nyanyi? Nenek moyang. Itu apa enggak ada kayak pendapat lain dari, maksudnya bergening dari keluarga gitu, kok kamu ngapain sih ngambil teknik laut gitu, udah yang pasti-pasti aja, ngapain sih teknik laut, disepelekan atau gimana, atau dilarang gitu kamu ketika ngambil teknik laut itu? Pasti itu, bahkan waktu aku menentukan pilihan kuliah itu, papaku ngamuk-ngamuk, katanya gini, kalau kamu kuliah itu kamu cari uang sendiri gitu. Tapi namanya orang tua kan gak tega ya, pasti tetap dibiayain juga gitu. Nah, yang paling seru nih aku mau cerita, waktu kuliahku kan kita jadi kuliah itu ada PKL ya. Nah, aku PKL kebetulan di Pertamina Yosudarso Perkapalan Tanjung Priok. Oh, anak Priok Gitu. men. Senggol dong. Nanti belajar kopi. Ini gak bener nih. Ya kan? Nah, waktu aku PKL itu kan aku berlayar. Ya namanya pelayaran berlayar ya. Kalau diem namanya bukan pelayaran ya. Ya kan? Tapi kamu sempet terombang-ambing di lautan juga ya? Nah, sama kayak status keterombang-ambing. Ya, tolong abang yang nonton pastikan status saya, Bang. Mau jadi Wanda. Aduh, Wanda pendaftaran tutup. Wanda ditolak. Enggak. Bukan ditolak, Wanda beda ya. Gimana tuh terus cerita PKL? Nah, waktu aku PKL itu kan yang namanya mabok laut, Mbak Yos. Kamu kalau lihat itu laut itu bener. Aku waktu naik kapal pertama kali, aku pikir aku akan mati di situ. Iya, beneran itu kapal udah segede itu kan, aku kapal tanker ya. Kebetulan waktu itu bawa Aftur, bahan bakar. Tahu Aftur, bahan bakar pesawat. Cie. Takutnya teman-teman yang nggak tahu, sombong sekali kamu. Ya kan? Gue taunya Aftur sama Nadila. Yo, itu beda, ya kan? Patur. Jadi plesetan. Ya kan? Waktu itu lama-lama jadi ini kita nih, bukan Sri Kandi, ya kan? Sri Mulat. Ya kan, abis itu pas ombak, itu pengalaman aku, ombak tingginya luar biasa, Bu. Aku mikir gini, pas aku di Anjungan itu adalah tempat tertinggi di atas kapal. Biasanya kapten standby-nya di Anjungan. Oh iya, tahan ini banyak, ya kapal-kapal gitu ya kan. Pas aku lihat ombak tuh setinggi itu, aku mikir gini, wah mati nih. Terus aku inget film yang pernah aku tonton. Iya Bu, kalau Titanic itu Bu yang ada gurita gede di dalam dasar laut. Saya mikir itu Bu. Loh, ini kalau ditelan gimana nih? Kayak gitu. Terus
sempat ngaruh kapten. Saya begitu sandar Singapura, tapi bukan sombong, saya kapalnya ke luar negeri soalnya ya. Iya. Kalau cuma sekedar Dubai, Singapura, Jepang kecil lah ya kan. Mainannya dari Priok ke internasional. Iya, kebetulan karena kerja bukan jalan-jalan ya, jadi harus dipahamin. Iya. Nah, abis gitu kapten bilang gini, oh kamu mau berhenti bus stop PKL katanya. Iya Cap. Saya, Yos itu muntah tuh, maaf ya, itu bukan nasi lagi yang keluar. Jadi udah kuning sampai, iya, jadi itu nggak makan sama sekali, nggak bisa makan karena kapalnya tuh udah gini nih, bukannya begini lagi, udah begini, saking udah tingginya. Nah, terus kapten bilang, oh oke. Katanya, kamu Singapura, kamu langsung saya off, kata dia, buku pelaut kamu. Yaudah Cap, aku masuk kapal, terus masuk kamar kan. Begitu passing pulau, dapat sinyal teleponan sama mamaku. Gimana nak? Kata dia, sehat kamu di situ, sehat mah. Yo nanti kamu kalau udah selesai PKL begini, dia dengan bangganya kan, nangislah aku kan, iya kan. Terus gue mikir, aduh orang tua gue bangga banget nih sama gue. Terus abis gitu pas nyampe Singapura, kapten kamu bisa, jadi nggak nih di, kan kita kalau mau off langsung di ini kan, dicap kan. Nggak jadi Cap, kenapa? Aduh orang tua saya udah susah-susah nih nyokolahin saya, kalau saya berhenti PKL, berarti kan sia-sia sekolahnya. Karena kalau pelaut itu punya 2 ijazah, 1 ijazah pelaut, 1 ijazah darat. Jadi kalau PKL yang nggak selesai, aku nggak dapat ijazah laut, cuma ijazah darat aja gitu. Yang tadinya menentang orang tua jadi bangga. Nah, Iya. itu dia, karena kita tuh bukan maksudnya pilihan sulit ya. Wanita kan dianggapnya lemah. Betul. Ketika kita mendapat opportunity lebih tinggi, itu biasanya biasalah ada cibiran-cibiran di belakangnya. Benar. Tapi ketika kita mendapatkan itu, ada kebanggaan tersendiri. Betul, cakep. Ya kan? Begitu aku berhasil ya kan, 1 tahun selesai wisuda, walaupun nggak dipuji orang, aku busung dada dong. Gue nih ya kan. Begitu wisuda ya kan, orang tua kan juga akan terharu gitu. Oh anak gue ternyata bukan tong kosong nyaring bunyinya nih, selesai juga kuliahnya. Gitu sih Mbak Yos. Oke. Berarti kamu di kelautan itu syaratnya udah harus bisa berenang kan ya? Ya berenang kan nggak ngaruh juga sih, bisa apa enggak, orang namanya laut ya tenggelam aja ya kan. Sebenarnya itu sebenarnya itu ibaratnya kiasan kata aja bisa berenang. Namanya di tengah laut kita berlogika. Siapa sih mau berenang sampai ke tepian? Siapa yang kuat coba? Keram tuh kaki. Ya kan? Paling banter bisa ngapung, bertahan hidup. Nah, selain aku mau nanya nih ya, aku kan nggak kebayang gitu kondisi kamu di sebuah kapal. Nah, biasanya itu kan rata-rata pria ya. Oh iya, aku juga pria sebenarnya. Tapi jangan bilang-bilang. Ya kan bagian besar pria nih. Berapa persen ada teman kamu juga yang cewek gitu? Oh enggak ada. Aku di kapal itu cuma sendiri. Ceweknya? Iya dong. Wow, benar-benar nggak salah. Syaratnya cuma satu sih, ketika kita sendiri di atas kapal, menurut segi pandang aku, ketika aku pelajari sekeliling aku, yang penting kita jangan tunjukkan kelemahan kita, itu aja. Itu poinnya ya kan. Latar belakang kita tuh beda-beda dan kita tuh punya kesimpulan sendiri untuk itu, mengambil poin dari kehidupan kita. Betul, Mbak Yos. Pokoknya jangan tunjukkan kelemahan, jangan memancing, ya kan? Namanya di tengah laut, ya kita bisa inilah berpikir secara realita, gimana sih cowok di tengah laut yang jaraknya 2 minggu baru nyampe darat, ya kan? Ya udah harusnya kita sebagai perempuan lebih cerdas gitu loh. Jangan membuat cowok akan berpikir jelek, oh ini gampang nih gitu. Jadi kita harus menunjukkan kalau kita tuh, apa sih lo pikir lo pantas gitu buat gue? Iya. Iya dong, walaupun kita cinta itu suka, tapi ya tetap lah jaga image gitu ya kan. Punya pasangan di laut di atas kapal? Oh enggak, prinsip aku sebelum bisa cari uang nggak boleh pacaran. Bagus. Tapi bener itu kamu bener-bener sendirian di atas laut cewek? Iya bener, masa aku bohong dari tadi ngomong. Aku amazing banget soalnya ya bener-bener langka ya wanita seperti ini, dan ini patut dicontoh ya, karena kita harus Purba kala. jangan menunjukkan kelemahan, tapi
Iya, menunjukkan betul. keberanian kita. Benar, Mbak Yos. Terima kasih banget Oke, Desi atas sharingnya. sama-sama. Menarik sekali ya pembicaraan kita nih hari ini. Dan selanjutnya nih ada ikonik lainnya, Karyawati Pins. Sri Kandi. Belum dipanggil. MC-nya siapa? Nah, ini juga nih. Halo Pupong. Ya, aneh banget ya. Gini ya. Ini jangan lupa dipakai, suaranya kedengeran. Karakternya berbeda lagi nih. Yang satu seorang ibu rumah tangga dan pekerja. Yang satu ini milenial yang tangguh banget nih, Popeye sang pelaut nih, ya kan? Makannya bayam terus. Dan yang satu lagi yang pretty, yang lemah lembut. Yang kita udah kenal bersama. Mungkin ada juga nih yang di teman-teman area yang belum pada kenal. Ini silakan Pupong, aku manggilnya Pupong. Kenalan dulu. Siapa namanya, di unit apa? Dan namanya Pupong, Nama asli, nama asli. namanya Revina, sekarang di unit corporate secretary, atasan langsungnya Bang Aldo, si Batak. Oh, di bawa-bawa suku Iya, ya. Ngajak perang. Enggak. Batak baik loh, baik loh. Mbak Vina ini sekretaris siapa? Sekretaris Pak Heru. Oh ya, nih Mbak Pupong nih sekretarisnya Pak Heru nih, yang butuh tanda tangan Pak Heru nih bisa melalui Mbak Vina. Nah, kenapa kita memilih Mbak Vina nih di flyernya kan judulnya beauty influencer. Ya karena kita tahu sendiri ya, kalau misalkan yang udah kenal Vina tuh selalu memikirkan penampilan. Jadi dia itu selalu rapi, orangnya bersih, terus juga rambutnya selalu wangi, ya kan? Kalau yang belum pernah cium-cium rambutnya, tapi dia tiba aja tuh wangi banget, wangi. Wangi gitu kan. Terus juga dia cantik gitu loh, selalu berdandan. Nah, selain itu kan kita wanita ya. Wanita tuh kan emang kodratnya jadi cantik. Memikirkan penampilan, tapi juga ada juga yang wanita yang cuek gitu kan, yang kayak ya udah gue emang karakternya kayak gini, gue tomboy kayak gitu kan, gue nggak mau dandan, gue nggak suka dandan, gue pengennya polosan gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah makanya kita mau berbincang di sini, gimana sih pendapat tentang Vina kalau misalkan penampilan itu penting nggak sih menurut Vina? Sebenarnya kalau ditanya penampilan sama Vina gitu kan, penampilan tuh penting ya, maksudnya dalam artian kita kan ketemu orang tuh selalu gitu, dalam artian nggak perlu pakai baju yang kayak gimana, baju mahal atau alat makeup yang mahal atau apa segala macam yang mahal gitu kan. Boleh tahu deh teman-teman yang udah deket itu, Pupong tuh nggak selalu belinya baju di tempat yang merek-merek, tapi belinya di Ambassador. Yang penting kelihatannya bersih, rapi. Yang utama itu kalau cantik itu relatif, orang bisa nganggap Pupong nggak cantik atau bisa nganggap orang yang lain itu cantik, itu kan pandangan orang masing-masing. Tapi kalau kita penampilannya bersih, wangi, rapi, nggak kotor dari sepatu, dilihat kalau mau berangkat kerja dibersihin dulu. Minder ya. Terus dilap lah sama tisu basah, terus mau berangkat cium dikit lah bau badannya, enak nggak kira-kira gitu. Beli gitu kan. Terus pakai sedikit bedak tabur atau enggak ya buat seger-seger vitamin bibir. Nggak perlu makeup yang gimana kalau memang nggak suka makeup, tapi yang penting kelihatannya bersih rapi. Jadi orang tuh enak gitu. Ada juga ya, apa namanya? Karena bukan penampilan aja, kalau kita dari hidupnya emang kebiasaan di kamar bersih, udah kebiasaan rapi, itu pasti di badannya juga kelihatan. Iya. Kalau emang sih, kalau misalkan aku kan udah temenan lama nih ya sama Pupong. Jadi memang Pupong tuh emang orangnya bersih banget gitu. Waktu kita satu kosan juga dia yang rapi-rapi
tapi dia bersih-bersih gitu karena emang orangnya sebersih itu jadi kelihatan juga dari penampilannya juga enak dilihat, enak dipandang dan aku pun juga belajar banyak dari Pupong kalau misalkan rapi kayak gitu sampai sekarang akhirnya pas berumah tangga aku baru menerapkan itu ajarannya Pupong tuh harus rapi harus bersih karena kan kita juga di rumah biar enak gitu ya dilihat suami atau gimana kalau misalkan di kantor kita biar enak gitu dilihat sama teman-teman gitu nggak kucel nggak kusem jadi orang juga seneng gitu berkomunikasi dengan kita ya kan ya Bang ya Betul. juga ada juga nih quotes-nya kan bahasa Inggris sih tapi gue lupa apa quotes-nya yang apa yang kita tuh harus dress up bagus apa sih supaya maksudnya biar lo kalau misalnya ketemu mantan siapa tahu di jalan ketemu mantan ketemu musuh ketemu apa lo tetap Udah ready ya, ready udah ready gitu, ya. nggak tiba-tiba lo lagi lusuh ketemu Mantan nih ketemu diketawain ya kan. Allah alhamdulillah gue itu Lemon. sama dia tapi sekarang jelek banget Iya, jangan. nggak kayak gitu wanita tuh harus membuktikan kalau kita tuh selalu cantik semangat dan ini setiap saat jadi ready setiap saat jadi nggak Dalam keadaan naik apapun, turun, ya kan? betul. Dalam keadaan apapun Nggak harus mahal dan juga. nggak harus mahal juga ya Yang penting Bung, ya. bersih, rapi, wangi, dan yang utama itu walaupun kita bersih, rapi, wangi, tapi kalau mukanya sombong nggak ada artinya. Jadi attitude-nya, jadi kalau mau siapapun yang nggak dikenal atau apapun senyum. Utamanya tuh senyum. Nah, Sapa aja kalau dia nggak nyapa duluan, sapa aja tetap Iya, gitu. tetap selain cantik juga kita harus cantik dari dalam juga ya. Ya pokoknya penghargaan Inside buat and orang out. lain juga gitu, Iya. bukan buat diri kita juga orang lain juga, Mbak Yos. Nah, ya. Jadi kita tuh emang harus beauty inside and out ya. Jadi kalau selain dari luar juga kan biasanya ada quotes juga tuh. Don't judge book by its cover. Biasanya yang orangnya lusuh kayak gitu-gitu, dia jelek nih gini-gini. Tapi ternyata dia orangnya baik gitu. Tapi nggak bisa begitu juga. Harusnya kita juga dari luar udah kelihatan bagus ya. Itu Ya, ada quotesnya semangat harusnya gitu ya. diperbaiki, Satu kan? dari kitanya tuh harus belajar buat ngehargain orang lain, senyum, sapa, terus perhatiin diri. Siapa lagi yang mau nggak merhatiin ya kan? Kalau bukan diri sendiri, bersihin kuping kayak hal-hal yang kecil, bersihin kuping, sikat gigi, nafasnya wangi nggak ya, bau Iya, ketek nggak? apalagi Benerin gitu. bagi seorang yang maksudnya AM atau yang sering berkomunikasi dengan customer gitu, nah itu penting harus diperhatikan. Ya Nah, baju-bajunya rapi nggak? di forum ini gitu. juga nanti kita bisa bahas ya Mi ya, bisa bahas dan bisa kita fasilitasi panggil grooming ke sini gitu untuk mentatar alat mentatar bahasa. Banyak banget Mbak Yo, soalnya ada yang misalnya Iya. kayak di sini ada kesayangan aku Gaby, Oh iya. Sari ya Oh, kan, iya, Sari. Gaby Nah, Sari itu itu tuh yang udah di makeover. Gaby Sari itu benar-benar yang tadinya ini tapi mau dengerin gitu yang Iya. mau berubah, akhirnya sekarang cakep banget loh. Iya. Nah, Rapi, Pupong juga udah wangi. berhasil makeover teman-teman pins khususnya para wanita-wanita untuk lebih berpenampilan rapi, wangi ya kan gitu kan. Nggak ini lagi banyak banget loh Mas Sony. hasilnya gitu. Sampai mau Kayak nggak contohnya lagi. juga ada nih Sony ya yang tadinya cuma pakai baju hitam terus sekarang mau pakai baju putih itu hasil makeovernya Pupong gitu. Begitu. Ya, ya gitu sih. Jadi kan kita menunjukkan latar belakang yang Kayak Mbak berbeda. Desi. Oke, nah sekarang mungkin ada mau buka pertanyaan nggak Mi? Ya, Ada yang jawab. boleh. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman tentang pengalaman atau tentang pengalaman dari teman-teman atau ada pertanyaan di luar topik yang dibahas. Topik yang dibahas ini sepertinya kayak woman at work A to Z ya, maksudnya A to Z. Jelas. Tapi ada yang si Kandi yang di daerah tuh yang bagus tuh, Mbak Melani, Oh ya, Mbak Lady. ya. Seperti di area juga nggak kalah menarik kan ya, maksudnya emang udah pokoknya lulusan PIN tuh sebenarnya nggak ada yang Farah, Mbak cantik Farah. semua gitu kan. Cuman nanti kita perlu di ini mungkin groomingnya tentang brandingnya seperti apa. Gitu. Kita tuh sebenarnya udah punya personal branding masing-masing seperti apa. Mungkin ada pertanyaan? Silakan ajukan pertanyaan.
Jangan makan aja Kang Angri. Ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan akan mendapatkan voucher link aja dari HCM. Pandi dan karyawan juga boleh bertanya, nggak cuma si Pandi, karyawan juga boleh bertanya. Ya aja ya. Mbak Farah biasanya nanya nih, Mbak Mel, Bukan nanya tapi usulan. usulan juga boleh disampaikan di sini, nanti bisa next ke depannya kita bikin acara. Mau nanya nih dari Syamsia, Siti Syamsia. Kolom chat boleh? Ya boleh. Karena di sini nggak ada ininya audionya ya. Boleh di chat. Tuh. Cara biar nggak insecure gimana? Mungkin dari Mbak Pupong gimana cara biar nggak insecure? Tapi sebenarnya Pupong orangnya insecure, Ya. ya kan? Insecure parah, nggak percaya dirian, Iya. tapi bisa menutupinya. Iya. Nah, lihat aja nih sampingnya. Oh iya dong. Dia ini benar-benar motivasi orangnya itu. Oh ya udah nggak usah mikirin omongan orang, percaya diri aja. Nah, lihatnya tuh sering-sering bergaul sama orang yang membawa positive vibes. Jadi jangan ngumpul sama orang-orang yang banyakan mikirannya negatif gitu. Jadi kayak Mbak Desi ini benar-benar kalau ketemu di kamar mandi, Pupong apa akhirnya auranya positif kan, buat kita tuh ngilangin insecure. Gue nggak percaya diri nih, gue jelek nih apa segala macam. Gue gendut nih gitu kan. Akhirnya kalau ketemu orang-orang yang enggak Mbak Pupong tuh bagus ini. Akhirnya kitanya kebawanya Iya. jadi positif. Iya. Ngilanginnya tuh ya benar-benar Bergaul dengan orang-orang yang positif juga supaya kitanya juga nggak kayak pusing sendiri gitu mikirin insecure kan. gitu gitu Mbak ya. Desi. Mbak Desi mungkin ada tambahan? Mbak Mira mungkin ada tambahan. Mbak Mira. Kalau dari saya sebenarnya ini ya, Pak, setiap manusia pasti punya tahu dan sadar lah ya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi apapun itu kita tetap percaya diri itu harus kita jaga ya. Mau ada dimanapun kita. Terus dan jangan pernah berpikir kalau kita baik orang baik ya, itu enggak. Jangan pernah berpikir kayak gitu karena kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu enggak langsung dibalas dari orang yang kita baikin itu sebenarnya ya. Jadi kalaupun kita insecure atas sesuatu kekurangan, biasanya kan kekurangan ya, kalau insecure itu kekurangan diri kita apa, itu jangan pernah merasa diri kita itu rendah karena manusia itu sejatinya sama, nggak ada bedanya. Mau di orang kaya, orang miskin, jelek itu nggak ada bedanya sebenarnya. Pembawaan kita aja sebenarnya harus kayak gimana. Kayak saya tuh saya tuh dari dulu sampai saya ingat banget Mbak Yuli ya, Mbak Yuli ikut nih. Mbak Yuli pernah bilang gini, ini Samira itu dulu waktu mau masuk PINS atas, dulu waktu PINS masih di annex, itu kayak tamu duduk di ruang tunggu katanya. Mbak Yuli ada yang bilang Mbak Yuli ada yang mau ketemu Mbak Samira kata gitu kan. Oh yaudah Mbak Yuli kan nemuin. Saking nggak percaya diri kan. Mbak Yuli nemuin, kata Mbak Yuli gini, Sami emang kamu kan sama-sama orang lain nggak usah masuk aja kata Mbak Yuli. Itu sebenarnya mungkin memang secara nggak sadar itu insecure ya, tapi sebenarnya itu lebih ke takutnya tidak menghargai, takutnya salah gitu karena namanya orang baru kan lagi itu masih baru ya, namanya orang baru, akhirnya kita coba berbaur dulu sih dengan situasi di mana kita berada gitu. Itu juga penting sih. Jadi kita harus tahu juga pada tempat kita berdiri itu gimana sih environment-nya, situasinya kayak gimana. Jadi ya bawa diri sih, pintar-pintar bawa diri aja. Dari Mami mungkin. Dari Mami. Jadi gini Pins Battler dan Sri Kandi Pins ya, untuk menghindari atau kalau kita lagi merasa insecure, pastikan bahwa semua masalah kita itu ya punya kita. Karena orang lain nggak akan ngurusin atau nyelesain masalah kita. Sehingga kita fokus. Jadi kalau misalkan kita insecure karena permasalahan kita, nggak penting itu teman-teman. Karena lingkungan kita nggak akan mikirin itu. Sehingga kita harus pede dalam setiap lingkungan kita ya. Walaupun kita lagi ada masalah, kita sendiri yang menyelesaikannya. Jadi ya pede aja. Karena yang tahu kekuatan kita
tahu bagaimana menyelesaikan masalah kita adalah kita sendiri. Gitu dong. Dapat mungkin ya poinnya Syam. Jadi kita tuh harus bergaul dengan orang yang positif. Jadi ke bawah lingkungannya gitu. Mungkin kalau misalkan Sam insecure bisa berguru ke Pupeng gimana sih cara menutupi kekurangan aku gitu kan. Kemudian kita harus menutupi, maksudnya kita tutuplah masalah kita sendiri. Kalau misalkan berhadapan dengan orang, kita harus punya topeng lagi nih gitu. Jadi kita harus kacamata kuda juga ya gitu. Jangan ada gap-gap, jangan menganggap ini orang lebih tinggi dari saya, lebih cantik dari saya. Jadi kita merendah gitu lah. Langsung nggak percaya diri. Nah, itu kita nggak boleh, karena di mata Tuhan kan kita semua sama ya. Semua cewek itu cantik, nggak ada yang nggak cantik. Jadi please jangan berpikiran seperti itu, harus percaya diri gitu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi? Dua lagi ya. Oh ada, mana ya? Ada Serikando juga yang nanya. Mana sih? Langsung dari Halo. Nggak ada? Iya, aku mau nanya langsung. Halo. Ini sampaikan ditulis aja. Tunggu sebentar. Tulis aja di chat kali ya. Oh, tulis chat ya. Oke, aku tulis chat ya. Gimana Mas Andi? Gimana Mas Andi? Oke, aku mau nanya cara membagi waktu teman-teman bertiga ini sama Bu Regina ya. Jadi kadang memang kita terbatas waktu di jam kerja ya, tapi rata-rata hampir teman-teman yang berempat di depan itu hampir di luar jam kerja pun juga semangat banget itu. Kadang maaf mengganggu Mbak Desi, malam-malam chat juga dibales. Jadi gimana mengaturnya? Apalagi smart banget tuh Mbak Desi. Terima kasih Mbak Desi udah disupport juga area oleh Mbak Desi. Itu aja. Gimana cara membagi waktunya antara jam kerja sama itu, tapi dimanapun jamnya juga masih respon banget itu. Termasuk Mbak Ira kadang waktu zaman kuliah dulu ya, Mbak Ira bahasa Jepang itu sambil memori. itu aja sih pertanyaanku. Mas Andi, jadi bertanya gimana cara membagi waktunya, karena kita tuh berempat ini responsif ya, terutama Mbak Desi dan Mbak Ira gitu. Apalagi Mbak Ira dulu, oh iya kita belum bahas juga ya, Mbak Ira dulu juga selain kerja ibu rumah tangga dan dia kuliah juga, kuliah malam. Bahasa Jepang lagi. Waktunya tuh benar-benar padat, dan tapi dia bisa membagi waktu. Bagaimana tuh caranya? Tolong dijawab. Siapa dulu? Mbak Desi. Oh, iya, oke. Makasih Mas Andi pertanyaannya. Kalau aku pribadi, gimana cara membagi waktu? Ya menurut aku, kami kan udah jelas ya, kami adalah operation. Operation itu adalah kegiatan operasional logikanya. Terus unitku NOC 7 kali 24 jam, nggak respon berarti aku nggak kooperatif dong, ya kan? Mangkir. Jadi walaupun weekend ya atau mau Sabtu, mau Minggu, mau apa ya kerja kan cuma balas chat ya, sepele lah ya. Orang bukan kemana-mana kok, balas doang gitu. Kalau sampai nggak respon, nggak bales, salah sih menurut aku. Karena kata atasanku gini, yang penting tuh respon. Urusan nanti ada solusi atau enggak serahkan sama Bapak. Gitu. Mantap. Jawabannya Mbak Desi. Kalau misalkan dari Mbak Ira gimana nih? Selaku ibu rumah tangga, juga student dan ini karyawan. Iya memang sebenarnya kan lagi-lagi ya setiap manusia itu punya waktu yang sama. Sehari 24 jam. Nggak ada yang beda. Ya sebenarnya alhamdulillahnya memang saya kan suami juga ngizinin kerja, ngizinin kuliah. Cuman emang satu sih, kita harus bagi waktu ya. Bagi waktu. Kayak saya kan sekarang kerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Dengan adanya WFH sekarang, sistem FWA, terima kasih ya Belenggo. Terima kasih, itu sangat membantu saya, WFH. Itu sangat membuat kita fleksibel banget. Itu makanya
mohon maaf juga ya. Sebenarnya nggak ada kata yang namanya kita nggak bisa nyelesain pekerjaan, kita nggak bisa respon kerjaan, itu kayak kata-kata itu sebenarnya harusnya nggak ada deh. Kenapa? Karena itu apalagi cuma respon aja tuh, respon dulu, mau nanti solusinya, sebenarnya kata Mbak Desi, mau solusinya nanti kayak gimana itu sebenarnya masalah nanti. Itu waktu kita aja sih maunya gimana itu sebenarnya. Iya kan? Waktu itu sebenarnya kita doang sih maunya gimana gitu. Kayak ke atasan, segalak-galaknya atasan. Kalaupun kita, yaudah gue mau respon, gue nggak mau respon, itu sebenarnya kita sendiri yang memutuskan, menentukan. Iya, jadi sebenarnya bagi waktunya itu gampang banget, kemauan diri kita aja kayak gimana. Yang nggak bisa bagi waktu itu kitanya yang nggak mau sebenarnya. Kitanya nggak mau. Di dalam diri kita kan ya. Iya. Kita kan udah komit sama Udah pekerjaan komit, kita. betul. Jadi Kita juga harus- mohon maaf ya, dapat tiap bulan kan kita dapat apa setiap tanggal 25 ya kan. Celing-celing. Itu mohon maaf, itu harus kita pertanggungjawabkan. Walaupun Itu harus kita nih pertanggungjawabkan, Waktu ya. kerja kita memang dari 8 sampai 7 17. 8 Sekali enak. sampai jam 5 ya kan. Tapi kita tuh sebenarnya waktunya tuh 24 jam untuk merespon itu gitu. Jadi ya Kecuali pas lagi tidur ya, pas lagi itu masih nggak tahu. komit aja gitu. Kecuali kalau kita lagi tidur, dan juga kita juga sadar diri aja gitu kalau misalkan jam 1 Mbak Ira nggak bales ya, ya itu bukan salahnya Mbak Ira gitu, itu Salah udah kamu. Kenapa, we? kalau Desi mungkin dibalas karena Dia kan jam itu jomblo jam- yang punya kerjaan Desi yang bagian galau. Karena jomblo nggak punya kerjaan, jadi bales. Kerjaannya bales WA doang. Ya kalau Desi mungkin dibalas Karena mungkin dia handphonenya sepi. lagi menangis semalam ya kan. Nah, jadi ya itu jawabannya. Udah apa ada satu lagi pertanyaan? Terakhir Sarah. Kalau ada WA aja bilang yang lain. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih ya dari Mbak Farah, mungkin untuk Bu Lenggo, latar belakang kenapa dinamakannya Sri Kandi, menggunakan nama Sri Kandi, kenapa enggak ya Sriwijaya gitu? Sri Kaya. Enggak ada ya kan? Sri yang enggak Sri Mulat, Sriwijaya gitu kan? Kenapa Sri Kandi? Ini kalau kita namanya kayak gini Sri Mulat. Iya. Ya. Thank you ya Farah, pertanyaannya yang sangat bagus tapi jawabannya sangat panjang. Nanti pasti Pak Uut dan mungkin Mas Haci tahu jawaban lengkapnya siapa itu Sri Kandi. Tapi gini, memang kenapa sosok Sri Kandi itu dipilih menjadi nama komunitas atau forum karyawati PINS, Telkom Group maupun BUMN, karena Sri Kandi adalah sosok pahlawan tentunya yang kuat, tangguh, mandiri, dan juga dia berpikir ke kemenangan, kalau bagi saya seperti itu. Sehingga kita karyawati PINS atau Sri Kandi PINS harus menjadi seperti itu. Kuat, tangguh, mandiri, dan menuju ke kemenangan. Seperti itu. Dari Tarsan nih. Oke, nah itu mungkin jawabannya dari Ibu Regina. Jadi Sri Kandi diambil dari nama sosok pahlawan yang kuat ya. Sri Kandi itu cewek atau cowok sih nih? Kita anggap cewek, tapi kita ambil itu kekuatannya yang kita ambil. Jadi kita sebagai wanita harus kuat ya, tahan banting menghadapi semua tantangan. Oke. Sepatunya ketuker. Sepatunya lah nggak sadar. Biasa, maaf ya. Oke, mungkin pertanyaannya sudah ditutup. Terima kasih untuk yang bertanya. Tadi akan mendapatkan link aja, Syamsiah, Mbak Farah, sama Mas Andi, Mas Wanda. Hore. Untuk closing nih ya, sebelum kita launching, mungkin ada pertanyaan terakhir nih dari saya untuk teman-teman Sri Kandi PT PINS Indonesia. Aku mau bertanya nih dari Vina dulu mungkin ya, dari Pupong. Sebutkan 3 kata yang mendefinisikan seorang perempuan. 3 kata perempuan. Di mata Vina tuh perempuan tuh mendefinisikan seorang perempuan tuh apa? Hebat, Ya. kuat, Ya. sama lemah lembut.
lemah lembut. Wah, itu juga bisa mendefinisikan seorang Vina sih, sebenarnya itu cocok banget buat Vina itu kuat, hebat dan lemah lembut. Itu perlu banget sih, Pong. Nah, kalau Lanjut. misalkan ini yang satu Popeye Komunikata. yang mendefinisikan seorang perempuan seperti dirimu lah mungkin. Tangguh. Wah. Wah. Kasih, ya kan? Sama penyayang. Mak Eci bisa aja. Dibantu belakang kamera. Ya, terima kasih. Multitasking. Nah, cewek tuh emang multitasking gitu, Bu. Bisa jadi siapa aja. Semangat, Nah, cantik. Jadi nggak enak. Ibu. Yang paling susah dong. Jawabannya pertanyaan sama. Wanita itu mandiri. Mandiri ya. Apa-apa harus bisa sendiri. Ya, kalau teman-teman apa-apa harus bisa sendiri. Prepare for the worst. Kemudian selain mandiri bukan menyayangi siapa sih? Menjadi tempat ya ibu lah sebenarnya ibu. Ibu. Wanita itu ibu. Ya walaupun dia bukan ibu secara ibu, tapi dia ibu. Ibu itu tidak hanya untuk yang punya anak, tapi seseorang yang selalu didatangin. Baik oleh pasangan atau mungkin anak sudah punya anak atau lingkungannya, ya. Jadi wanita itu mandiri, wanita itu ibu. Kemudian wanita itu solving. Ngerti nggak? Menyelesaikan masalah. Bukan shopping. Wanita itu mandiri, ibu dan menyelesaikan masalah, solving. Bahasa Inggris saya terima kasih, kurang, Bu Bu. Regina. Oke, Bu. Nah, untuk closing ini kita mau sekalian seremonial launching Sri Kandi PT Pins Indonesia. Jadi mungkin nanti seremonialnya teman-teman diminta untuk berdiri semua. Nanti dari Bu Lenggo akan memberikan kalung selempang Sri Kandi PT Pins Indonesia. Untuk itu mungkin teman-teman berdiri dulu di depan. Nah, ini kita seremonial simple dan sederhana ini akan menjadi momen terpenting bagi teman-teman karyawati PT Pins Indonesia bahwa kita akan membuat sebuah lingkaran atau forum untuk wadah kita untuk bersama-sama sharing untuk memberikan inspirasi di forum Sri Kandi. Nanti nextnya ke depannya akan dikoordinir oleh KCM bagaimana kegiatan-kegiatan Sri Kandi di PT Pins Indonesia. Mungkin Mas Wanda bisa bantu di bawah. Kameramannya ya, udah nggak apa-apa deh ya. Bisa jadi jadi Sri Kandi lah. Ya, terima kasih nih. Kita ala-ala Miss Universe. Kamera mati ya. Nah, ini kapan lagi kan? Kan ya Mbak Ira jadi Miss Universe sih. Nggak jadi. Foto dulu, satu-satu. Bisa nggak? Habis ya? Ini siapa nih? Nah, ini Miss Universe kita dari Bangka Belitung. Dari Zimbabwe. Yang ketiga ini dari Meksiko. Dari Surabaya. Nah, satu lagi ini Sri Kandi kita dari Meksiko. Rosalinda.
Foto dulu ya untuk seremonial kita. Inilah launching Sri Kandi PT Pins Indonesia. Terima kasih tepuk tangannya buat teman-teman Sri Kandi PT Pins Indonesia. Semoga kedepannya kita semua wanita PT Pins Indonesia menjadi maju dan bermanfaat bagi semuanya ya, entah di keluarga, entah di perusahaan. Kita tuh harus benar-benar menunjukkan kekuatan kita sebagai wanita yang tangguh ya. Untuk akhir kata mungkin bisa bareng-bareng ya, tagline-nya Sri Kandi yaitu perempuan menginspirasi ya. Kalau aku bilang Sri Kandi ya. Iya. Kalau aku bilang Sri Kandi perempuan menginspirasi. Ya. Harus kuas dong. Kuat. Oke. Teman-teman di di Zoom juga bisa ikut ya. Sama-sama ya kita ya bareng-bareng ya kayak Sri Kandi perempuan menginspirasi. Gitu ya. Oke. Di capture kali ya mungkin ya. Nanti di capture sebagai foto. Ya udah siap? Oke. Belum siap. Operatornya belum siap. Tunggu sabar sebentar, jangan terburu-buru ya. Oke. Sri Kandi, perempuan menginspirasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang udah join. Gini dong. Dah. Terima kasih buat semuanya. Dah. Dadah.